Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi. Selamat beraktivitas lagi di kegiatan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian baik-baik saja ya. Senantiasa sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dalam menghadapi COVID-19. Baik, hari ini adalah hari pertemuan kedua anak-anak belajar bahasa Indonesia lewat PJJ. Dalam pertemuan pertama yang lalu, Ibu sudah menyampaikan KD-KD untuk semester 1 dan semester 2, yaitu KD yang pertama yaitu laporan hasil observasi, teks eksposisi, yang ketiga anekdot, cerita rakyat. Nah, itu dalam satu semester atau satu semester pertama. Yang kedua yaitu teks negosiasi, berdebat, biografi, dan puisi. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan atau anak-anak akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. KD 3.1 yaitu mengidentifikasi teks LHO yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 mempresentasikan isi teks LHO berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks hasil laporan observasi adalah teks yang berisi laporan hasil penelitian, pengamatan terhadap keadaan suatu objek, baik benda, tempat, peristiwa, dan sebagainya. Tujuan teks LHO: 1. Mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Yang terakhir, untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Struktur teks laporan hasil observasi yaitu sebenarnya ada 3, di sini Ibu tambah dengan penutup ya, kadang-kadang perlu penutup ya. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau berisi klasifikasi. Isinya pernyataan umum itu yaitu pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Isinya yaitu ide pokok dari tiap paragraf. Ibu ulang, yaitu yang berisi ide pokok dari tiap paragraf. Yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Jadi apa manfaat, apa gunanya ya laporan hasil observasi itu maksudnya ya, yaitu bagian yang menjelaskan dari suatu yang dilaporkan. Yang terakhir yaitu penutup, yaitu bagian rincian akhir dari teks. Ciri-ciri teks LHO: 1. Bersifat objektif, jadi apa adanya ya, global, universal. Yang kedua, objek yang dibahas adalah tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang. Yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara bab dan subbab. Fungsi teks laporan hasil observasi.
1. Untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Jadi maksudnya menyampaikan informasi, ya. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contohnya, laporan hasil kerusakan lingkungan. Yang keempat, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan frasa nomina. 2. Menggunakan verba aktif. Yang ketiga, menggunakan verba relasional. Yang keempat, menggunakan kata penghubung. Yang kelima, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan. Yang terakhir, menggunakan kata-kata teknis. Nah, langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyusun kerangka. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Yang terakhir, membuat judul. Sekian tentang materi teks laporan hasil observasi. Nah, yang berikut anak-anak nanti ada tugas dari ibu, yaitu anak-anak nanti mencatat tentang yang pertama, ya, nanti dibaca buku cetak, bisa juga dari internet. Yang pertama nanti anak-anak cari pengertiannya. Yang kedua, struktur dari teks laporan observasi. Yang ketiga, ciri-ciri teks laporan observasi. Yang keempat, fungsi laporan observasi. Yang kelima, kebahasaan. Ya, jadi ada itu tugasnya, nanti anak-anak jawab, ditulis tangan ya di buku catatan, terus nanti anak-anak foto, anak-anak kirim. Nah, itu tugas yang pertama, ya. Tugas yang kedua, anak-anak nanti harus membuat laporan observasi, ya, contoh laporan observasi. Yang Ibu minta adalah apa saja kegiatan anak-anak selama libur kemarin, selama sebelum mulai belajar di SMA kemarin, apa saja kegiatannya di rumah, ya, misalnya dari bulan apa sampai pas mau masuk SMA kemarin apa saja, ya, karena ada COVID-19, apa saja yang anak-anak lakukan, apakah masih sempat keluar kemana misalnya, ya. Jadi ibu minta satu contoh laporan observasi, tetapi ini tidak formal, karena laporan observasi itu ada dua, ya, kalau kita lihat nanti isinya ada formal, ada tidak formal. Jadi kalau laporan seperti ini dia termasuk yang tidak formal. Nah, itu ibu minta, ya, anak cerita saja selama libur kemarin sebelum mulai PJJ ini, ya, turun kata sebelum mulai belajar di SMA 81 kemarin, tamat SMP itu apa saja yang dilakukan. Ya, jadi ada dua tugas, ya. Yang pertama, membuat ringkasan atau mencatat tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ya. Yang kedua yaitu membuat contohnya, membuat contoh laporannya itu tetapi berdasarkan dari kegiatan anak-anak selama libur kemarin. Ya, nah, jelas. Nah, ini ada untuk lebih paham lagi, lebih jelas lagi, lebih mudah anak-anak memahaminya, ada video contoh kegiatan observasi. Ya, nanti Ibu siapkan dulu, nanti anak-anak buka. Ya, lewat WA, ya, nanti anak-anak buka di WA. Ada dua contoh. Yang pertama itu perjalanan ke pantai kalau tidak salah, ya, nanti anak-anak buka. Yang kedua itu suatu kegiatan, ya, nanti contohnya itu tinggal anak untuk menonton saja, ya. Ya, silakan nanti setelah dipahami nanti
dibuat tugas-tugasnya ya untuk hari Senin besok. Tugasnya ya itu saja dulu maksud Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.